pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada, senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. ILK adalah acara diskusi di televisi yang menghadirkan panelis untuk debat dan juga berbeda pendapat. Namun mengupas setiap masalah dengan tepat, cermat dan tentu saja tidak bermanfaat. Dan sudah hadir panelis-panelis kita yang akan membahas mengenai hal yang tentu saja menjadi pembicaraan dari dahulu sampai sekarang, yaitu narkoba. Iya, yang pertama di sebelah kanan saya ada Mo Sidik. Mo Sidik ini dari mana Mo Sidik? Permas. Dari mana? Permas. Permas. Persatuan Remaja dan Masyarakat Sehat. Oh, Permas ya. Oke, apa aja yang diremas oleh Anda? Semua ini dari kepala sampai kaki, makanya bengkak. Iya, makanya hancur ya. Di sebelahnya ada Jarwo Kuat. Anda mewakili siapa Pak Jarwo? Saya dari Granat, Pak. Oh, dari Granat. Granat. Oh, Granat. Gerakan orang tua anti makan telat. Jadi nggak boleh telat kalau makan? Nggak boleh telat makan. Karena bisa berakibat badan bisa menjadi kurus dan tidak sehat. Iya. Di tengah saya ada Jeremy Teti. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ini dari mana Jeremy Teti? Ini mewakili apa? Saya mewakili Jeremy Teti, leader Teti Licious. Oh, Teti Licious ini yaitu apa ini ya? Ya. Leaders Teti Licious ini. Ya, itu artis-artis yang menggemari saya dan saya adalah tokohnya. Oh, tokohnya. Tapi saya akan memberikan contoh yang baik, bukan yang tidak baik. Iya. Oke. Sebelah kiri saya ada komentator. Iya. Komentator. Ada perlu apa? Sudah siap Anda menjadi komentator masalah narkoba? Oh ya, saya kebetulan memang mantan bandar, Pak. Dulu bandar. Saya bandar 10 tahun depan kantor polisi tapi nggak pernah ditangkap, Pak. Loh, kok Anda bisa sehebat itu? Bandar cabe, Pak. Hah? Di belakangnya ada Marcella Lumowa. Selamat malam. Malam. Marcella Lumowa ini dari... Saya dari Juru Bibir, juru bicara ibu-ibu dan istri-istri. Oh, juru Saya bibir. juga nggak mau sombong Kang Denny, saya juga merupakan artis film. Iya, betul. Ya, film terbaru saya bentar lagi akan keluar di bioskop, itu bergenre horor Kang Denny. Ya. Judulnya Hantu Bekasi Datang Bulan Kehabisan Pembalut. Terima kasih. Dan di depan saya, Anda pasti sudah mengenalnya. Ini dua-duanya susah membedakan. Ini ayam kalkun apa ayam beneran? Ya, yaitu Gogon. Mas, bukan. Gogon dengan Pak Maman ini berdua sekarang ini lagi dirinya menjadi bolot dan mali. Ini kagak denger gimana sih? Mas Gogon. Diperkenalkan. Ya. Perkenalkan. Iya. Mas Gogon ini dari Gogon ya di sini ya? Tes. Yes. Selamat malam. Malam Mas. Saya perkenalkan, saya Gugun dari anti narkoba. Anti narkoba. Anti narik kolornya babu-babu. Gerakan ogah gunakan obat dan narkotika. Gogon. Iya. Dan di sebelah kanan saya yang terakhir ada Cak Lontong. Ya, salam lemper. Cak Lontong ini dari... Saya dari Dewan. Oh, dari Dewan, anggota Dewan Anda ini ya? Dari salah satu fraksi Fraksi? yang belum dibentuk. Oh iya. Tapi Anda sudah beraninya hadir di sini ya? Berani saya. Iya, karena... Cuma hadir ke gedung Dewan saya nggak berani. Iya, kalau di sini hadir berani ya? Berani. Oke, terima kasih Cak Lontong. Sekarang kita akan sama-sama melihat topik bahasan kita hari ini.
Fenomena narkoba di kalangan artis. Kita semuanya tentu saja prihatin. Dan apa yang terjadi pada Roger mungkin saja terjadi juga kepada Danuarta. Hal ini... Itu bapaknya. Dia juga, Pak. Iya, dua-duanya sama maksudnya ya. Ya, yang saya ingin tanyakan, kenapa sih begitu rentannya dekat sekali artis dengan narkoba sama Pak JK? Ya nggak tahu. Ya, misalnya... Emang saya ini orang tuanya si Roger apa? Oh bukan, artisnya aja, artisnya. Ya, artisnya. Ya. Iya. Oh, masalah artisnya. Iya, masalah artisnya. Ya, memang kalau masalah narkoba itu siapa aja bisa make, Pak. Iya. Nggak hanya artis, Iya. nggak hanya pejabat, politisi, ataupun tukang becak, tukang supir baju juga bisa pakai narkoba. Betul. Nah, kebetulan artis itu kan public figure. Iya, jadi sorotan. Nggak jadi sorotan, siapa yang jadi sorotan, Nah, Pak? siapa sih? Aduh, kenapa gua ngomong lagi ya? Udah silakan, Pak. Ya. Silakan, iya. Terus, nah, kenapa itu karena artis itu disebut kehidupan yang glamor. Glamor. Selalu menggunakan kata pesta. Pesta narkoba. Pesta narkoba. Iya. Pesta sabu. Iya, benar. Seharusnya lebih serius. Selamatan sabu. Syukuran narkoba. Oke, saya tanya sama Marcella. Marcella, gimana pendapatnya? Saya sebagai artis, Pak, saya merasa keberatan kalau misalnya narkoba itu katanya... Kalau keberatan diet makanya. Jangan kesana ngomongnya ya. Jangan yang berat-berat. Ada yang lebih berat. Nanti saya dudukin. Saya sebagai artis Kang Denny, saya merasa agak sedikit keberatan dibilang bahwa narkoba itu dekat dengan dunia artis. Karena saya sebagai artis, saya aja nggak begitu kenal dengan narkoba. Ngobrol aja nggak pernah, kenalan aja enggak. Jadi saya nggak deket gitu loh, Kang ya. Karena deket kan artinya bersahabat ya, saling curhat. Saya nggak pernah. Saya nggak kenal narkoba. Itu saya kenalnya Narji. Kalau narkoba saya nggak tahu. Jadi saya sebagai tidak terlalu mengenal narkoba tidak Kang. Terakhir Anda geger otak kapan ya? Oh iya benar juga. Enggak, tapi benar. Nah, yang kedua Kang Denny, saya ini takut sama jarum suntik. Karena tajam. Iya. Dengan teman-teman artis saya, mereka jarang mengkonsumsi narkoba atau obat-obat terlarang. Berarti Contoh, mah pakai dong kalau jarang, Pak. Iya, kalau jarang itu berarti pakai karena kata jarang. Oh, bukan, sorry. Tidak pernah memakai. Nah. Tidak pernah memakai obat-obat terlarang. Iya, benar. Dan kami lebih senang mengkonsumsi jamu. Kalau saya jamu sari rapet. Saya senang tuh. Ya kan? Iya. Saya tahu salah satu teman saya tuh Cak Lontong, dia jamu pasak bumi kalau nggak salah. Pasak bumi ya. Jamu Sebentar. Ya, Cak. Kenapa saya bawa-bawa Anda sih? Bawa saya gitu, bawa saya. Kenapa Anda bawa saya? Cak, kebalik. Enggak, saya kasih tahu nggak perlu pakai obat terlarang. Kita senangnya minum jamu gitu loh, Cak. Oh, terus Tapi aku pakai apa? pasak bumi. Oh, itu yang biasanya saya minum itu. Iya. Pesan 5 lagi ya. Ya contohnya kayak gitu Kang Denny. Dan sebagai pekerja seni kan kalau kita pakai obat-obat terlarang kan efeknya tuh kadang kurang baik begitu ya. Apa karena efek-efeknya menimbulkan, jadi kita nggak bisa berkarya. Coba kalau bayangin Jeremy Teti ketika jadi news anchor dia pakai obat-obatan. Siapa yang nonton? Nggak pakai obat aja nggak ada yang nonton gitu. Dia Bu, banyak yang nonton ya. Kalau saya pakai mungkin siaran sambil gedek-gedek gini dong. Iya benar. Apalagi malam ya. Di belakangnya udah pakai dung dung ding dung 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 dung. Aring gigi. Mas sama. Begitu jadinya Kang Denny. Kamu pernah memakai, Meng? Narkoba? Hah? Jadi tapi saya tahu jenisnya, Pak. Jenisnya apa aja? Nah, itu Yang kalau Anda tumbuhan ketahui. tuh marijuana, Heeh. mushroom. Ya, mushroom. Mushroom tahu? Tahu? Yang warung sekarang udah maju tuh, Pak, dia orangnya. Itu namanya rum, kita manggilnya emas karena dia dari Jawa. Terus ada juga kecubung, Pak. Iya benar, kecubung. Itu sama dengan mushroom, kalau udah nangis, kalau udah Iya. senang. Ada juga yang diem aja, Pak. Nah itu apa maboknya dia? Gak mabok, memang udah meninggal. Pemirsa, jangan kemana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Anda bayangkan Punya 10 duit tahun. Hah? 50 ribuan. Buat beli apa? Beli bensin saya bakar. Kembali lagi di LKM
mengatasi masalah tanpa solusi. Ini saya tanyanya sekarang sama Jeremy Teti sebagai bekas anchor, news anchor ya di sini. Saya tadi Bukan belum bekas, selesai, Pak. Bukan Jangan bekas. bilang bekas, baju kali bekas. Mantan. Mantan, ex ya. Kalau bekas itu beda dengan ex ya. Saya tanya ini ada sesuatu kalau misalnya yang terlibat narkoba ini adalah artis, media tuh kayaknya cepat sekali. Ya, Ya kan? ya memang karena public Padahal figure. di balik itu semua kan yang terkena narkoba untuk artis juga kalau dibandingkan dengan keseluruhan hanya berapa persen Ya, saja. paling mungkin 1% sekian. Ya, Heeh. misalnya itu kenapa? Ya karena public figure, artis ataupun selebriti itu mereka menjadi magnet pemberitaan. Iya. Bahayanya memang besar Pak narkoba itu. Tangga saya seperti itu. Apa yang di Pengguna sampai ibunya tuh tiap hari ke rumah sakit Pak. si anaknya udah parah banget emang Enggak, kenanya? memang ibunya kerja di rumah sakit, suster. Dia ceritain ya kayak gitu. Yang dirasain Meng, lu pernah ngerasain ada teman atau siapalah yang misalnya. Karena narkoba itu kan bisa menghancurkan bukan dari segi ekonomi. Ya betul misalnya Pak, kan. semuanya. Bisa jual apa, jual itu kan Yang untuk kaya jadi miskin, yang miskin cepat mati Pak. jadi nggak ada untungnya kan? Enggak, saya emang ngomong begitu aja. Ya memang tidak ada untungnya Pak. Iya. Orang dia nggak dagang, kecuali bandar ada untungnya. Iya. Pak juga pertanyaannya salah Pak. Iya. Pertanyaan saya harusnya gimana? Ya nggak usah nanya, kita ngobrolnya ngopi. Oh iya. Saya tanya sama calon tong, tadi Anda sepertinya ingin mengungkapkan sesuatu. Kapan? Kapan? Nggak, Lu tadi saya kali interupsi yang Bapak Komeng tadi. Kenapa Bapak Komeng tadi? Bicaranya, Ya, emang kenapa apa urusannya? Gue mau ngomongin kereta api, mau ngomongin ya itu kapal sih nusruk. terserah gue. Tapi kan Selalu, ini gue di sini. Nah kan? Nah, kan Sampai gimana sekarang lu? Kayak saya ngomong aja diurusin. Bukan diurusin, lu ngomongin gue, kue rangi. Itu dong sama temen saling memuji. Bukan, Lu gak dipuji. Bukan itu kuenya enak. enak. Berarti kan dipuji. Lu muka lu mirip kue rangi. Gulanya. Sekarang kalau saya nggak keberatan, emang kenapa dia nggak kesel? Hah? Lu yang kesel. Karena gue katain lu kayak kue rangi. Lu kesel. Kan saya nggak keberatan. Iya. Terus kenapa saya kesel? Kan nggak keberatan. Kalau lu keberatan jangan main ayunan. Kesian yang lain nggak nanjak. Tuh kan larinya kemana-mana. Kita Lu. fokus. Pulang nih Pak. Nggak, maksud saya gini. Narkoba ini jangan dianggap masalah sepele loh. Iya. Betul. Kenapa? Dia bukan orang sini lu omongin. Karena lu aja ngaco. Apa? Tadi sepele dia kan orang Brazil Pak. Apa tadi? Jadi kejahatan narkoba itu termasuk kejahatan besar. Iya. Termasuk korupsi juga. Anda bayangkan Punya 10 duit tahun. Hah? 50 ribuan. Buat beli apa? Beli bensin saya bakar. Pakai solar aja. Nah pakai ini solar. kan. Iya. Orang kita belum selesai bicara malah mau bakar-bakar api unggun lah segala. Bakar lu. Menurut data ini karena begini. Sekarang aja hampir 4 juta. 4 juta yang Yang terkena narkoba di Indonesia ini 4 juta korban. Hampir sama dengan penduduk Singapura. Bayangkan, negara satu Singapura kena narkoba semua. iya. Bayangkan coba. Enggak usah lah. Kan itu negara Singapura, ngapain kita? Iya, Bukan saya. negara kita kan. Ngapain? Iya. Iya. Gak usah, jangan bayangkan. Iya. Ya, Iya, artinya apa? Ini bukan masalah yang kecil. Iya. Apalagi kalau sampai remaja-remaja kita seusia anak-anak kita itu harus kita protek. Makanya orang tua ini perannya luar biasa di sini dan bicara masalah narkoba banyak hal yang harus kita bicarakan. Kita harus belajar juga dari Mas Gogon, Iya. dari Jarwo. Loh kenapa? Saya nggak pernah pakai narkoba loh. Belajar Anda tuh jangan maksud sembarangan Anda itu ya. Lu orang belajar kok nggak boleh belajar tuh? maksudnya belajar. Belajar apaan? Ya belajar apa aja. Anda bisa ngajar nggak? Ya bisa sih sedikit. Ya iya bisa, nggak bisa ngajar nanti belajar. Tapi gitu. jangan dikaitkan dengan Mas Gogon atau saya dong. Sebentar. Ini satu ada yang sangkut gila apa pautnya semua dengan jadi- nama saya kan? Iya. Kenapa mesti harus nyebut nama saya sama Jarwo? Nah, Terus sekarang Jarwo kan Maaf Pak, interupsi Pak. Tadi kayak suaranya musuhnya Mantili Pak. Belajar itu tidak ada belajar itu. Bang, Itu Meng. Gogon. Gogon. Itu
Siapa, Mas Pak? Gogon yang ngomong Suara itu. saya. Oh, suaranya. Iya. Maaf. Suara begini ini udah bebas narkoba berarti. Oh, kalau suaranya Iya. begitu. Menurut saya Justru, masih Pak. make itu sekarang. Nggak pakai malah serak. Itu masih ada di bawah hidung. Kumis. Mas Gogon, Ya. apa bedanya? Waktu pakai sama sebelumnya? Yang jelas kalau Nanti aja ceritanya kepanjangan ya. Nanti aja setelah yang satu ini. Pada saat itu, anak sudah 4, ya cucu sudah 2. Kebayang nggak ketika kemudian tertangkap dan membayangkan wajah cucu? Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Sekarang saya mau tanya sama Mas Gogonnya nih ya. Cerita yang tadi nih. Ini kenapa pertama Mas Gogon kenal dengan narkoba? Jenisnya apa? Dan kenapa harus kenal dengan narkoba tersebut? jadi begini. Pertama-tama saya sebetulnya nggak tahu tentang narkoba ya. Tahu cuma denger aja. Terus jenis-jenisnya itu juga nggak tahu. Tapi lama-lama kita memang pengen tahu aja, Jadi kepengen tahu narkoba itu harganya mahal, itu kayak apa, terus rasanya kayak apa. Saya itu kepengen mencoba, awalnya begitu aja. Kapan itu pertama Mas Gogon? Tahun 2007. 2007. Pakai apa? Inex? Atau Waktu itu aku pakai ekstasi. Oh, ekstasi. Ekstasi. Iya. Yang dikenal narkoba sama Mas Gogon berarti hanya ekstasi aja. Ekstasi aja. Yang lain tidak pakai apa-apa. Belum. Terus dikenalkan lagi bentuk narkoba, tapi bentuknya kayak semacam kertas. Jadi makanya ukuran kuku ini dibagi 4. Jadi nanti ditaruh di mulut. Ya. Di itu. sini. Ya, nanti kita bisa ngeflare. Dan itu ngeflare-nya yang kita rasakan, tahu-tahu kita bingung antara kepala dan tangan ini misah-misah. Misah-misah. Oh, Iya, misah-misah. jadi kayak puzzle ya. Iya. Jadi on-nya itu nggak karu-karuan. Saya ini harus kemana? Tangan saya mana? Terus kepala saya kayak bisa masuk di bawah kaki, nongol lagi gitu. Jadi itu efek. Ininya ya Pak, udah di otaknya diubah gitu. Ya, jadi kita kayak bingung ini. Saya beberapa narkoba itu mencoba, akhirnya saya udah berhenti. Saya Kok bisa ketangkep? Nah ini, saya udah berhenti, nggak pakai apa-apa itu 4 tahun. 4 tahun? Masa 4 tahun. Setelah nggak pakai tapi ketangkapnya gimana proses ketangkapnya? Ini kebetulan saya udah nggak mengenal narkoba, nggak mengenal lingkungan diskotik. Iya. Kebetulan saya kenal dengan salah satu wanita. Saya nggak tahu wanita itu kenal dengan saya. Ya kenalan baik, terus tahu-tahu dia bawa narkoba, bawa sabu itu. Pada saat diproses ketangkap itu memang Mas Gogon lagi pakai sabu itu? Enggak. Loh, tangkapnya Enggak pakai apa-apa. Jadi begitu saya make, kan? Begitu saya make, terus tanggal 17 ya, saya tanggal 17 Agustus itu make. 17, 18, 19, 20. Nah itu baru kita ada masalah itu. Jadi kita udah nggak make itu. Jadi bukan ditangkap. Oh, terakhir 17 makanya. Tapi bukan ditangkap. Jadi makainya itu tanggal 17. Berarti nggak ikut upacara ya? Berarti nggak ikut upacara ya? Terus nanya nggak Mas Denny? Boleh. Peristiwanya saya ingat Mas ditangkap di perumahan Mas Neglasari. Iya. Di rumahnya ya? Di rumahnya Di rumah. tanggal 22 Agustus Tanggal 2007. 5 hari setelah pingsan. Tanggal 21 malam di Iya. bawah 22. Pada saat itu anak sudah 4, Ya. cucu sudah 2. Kebayang nggak ketika kemudian tertangkap dan membayangkan wajah cucu? Saya tuh kangennya justru malah kangen dengan rumah. Yang di Solo atau yang di Yang di Tangerang? Yang di Solo. Tapi waktu cucu dengan istri dengan anak nengok, Kebetulan
cucu saya, anak saya tidak boleh nengok saya. Karena Karena itu tanggung jawab saya, itu perbuatan sayalah yang nanggung, jangan anak cucu ikut terlibat itu. 3 tahun nggak ketemu cucu gimana rasanya, Mas? Nggak apa-apa, Biasa aja ya. biasa-biasa aja. Kakek dulu. Saya cuma kangen rumah aja. Kangen rumah aja. Kangen rumah. Iya. Iya, oke. Saya mau tanya sama Cak Lontong. Cak Lontong menyesal nggak dengan kejadian Mas Gogon ini? Saya nggak inget cucu karena saya belum punya cucu. Saya nggak tanya cucunya. Tadi saya nirukan Mas Gogon. Saya tanya. Nggak pernah inget cucu tadi loh. Jadi saya terbawa dengan cerita Mas Gogon. Saya menyayangkan, saya kenal baik dengan Mas Gogon ya kan, senior kita juga. Saya menyesalkan ini terjadi di antara kita. Tapi ini sekali lagi ini bukan masalah artis atau bukan ya narkoba ini. Ini Tapi Anda kaget masalah nggak seluruh. ketika Mas Gogon ternyata ketika diperiksa ternyata positif? Kaget nggak seorang laki-laki positif? Saya terus terang Laki-laki kaget. positif itu aneh menurut saya. Saya kaget, terus terang kaget, dan saya malah takut kalau saya dituduh yang berbuat, malah gitu kan awalnya. Oh bisa positif gitu. Iya, makanya. Nah makanya itu pelajaran buat kita semua. Karena di 10 tahun di Amerika, Siapa? ada teman saya 10 tahun di Amerika. Ya saya tanya, kamu aja cerita tentang Anda aja. Anda Ini tidak ya, usah kalau kita- menceritakan teman Anda atau siapa. Sesuatu itu kalau baik, jangan dilihat asalnya dari mana. Iya, iya, Kalau iya. memang kita bisa menyampaikan, walaupun dari teman saya yang 10 tahun di Amerika, nggak apa-apa saya sampaikan. Iya, iya, itu. Jangan tunggu saya ke Amerika dulu. Saya percaya kalau hikmah tuh selalu dari siapapun juga kita akan harus terima gitu. Jangan Ya kan? sok tahu juga gitulah. Iya, iya, iya. Silakan ceritakan. Jadi 10 tahun teman saya di Amerika itu dia akan studi di New York. Iya, di mana di New Yorknya? Nggak tahu, saya nggak tanya. Jadi korban di Amerika itu Anda tahu, dalam sehari, Iya. sekarang dalam sehari korban narkotika di Indonesia saja ada 50 orang meninggal per hari karena narkoba. Anda tahu itu. Jadi kalau setahun 15.000. Dan dari 15.000 meninggal per tahun akibat narkoba ini tidak ada satupun yang hidup lagi. Ini harus kita waspadai. Iya, iya, iya. Mulai ini Pak. Apa sih, Bang? Lu nggak boleh emosi. Ini data Dia serius, Bang. lagi fakta, dia lagi mengungkapkan 50 orang per hari meninggal akibat narkoba di Indonesia. Tuh Pak. Nih, Dalam ini. setahun Iya. totalnya perkiraan sekitar 15.000 orang meninggal per tahun akibat narkoba. Narkoba. Dan dari semua yang meninggal itu tidak ada satupun catatan yang menyatakan mereka bisa hidup lagi. Tuh. Ini bahaya. Itu masalahnya. Orang udah meninggal hidup lagi. Firaun. Karena saya ini ragu-ragu mengungkapkan kebenaran tuh karena gini loh. Kenapa? Bukan mengungkapkan kebenaran, lu ngomong salah. Orang udah meninggal masa hidup Ya lagi. kan saya bilang nggak ada yang hidup lagi. Yang salahnya di Ya mana? nggak usah diomongin. Udah meninggal kalau memang keluarganya didoain. Iya. Begitu jangan ngomongin. Mumi aja nih Pak nih udah Iya, mati. Iya. Walaupun dia dibalsem. Iya. Sempet waktu itu Mumi sampai dibalsem, sempet Kenapa? ada yang gerak-gerak Pak. Kenapa? Karena balsemnya yang warna merah yang agak panas. Kalau ini lebih, kamu lebih. Lebay. Tukang Lebay. ngawinin. Lebay. Lebih tukang ngawinin orang. Enggak, Lebay, itu. lebay. Masa Mumi dibasumi kepanasan nggak gitu juga, keles. Begini Pak Denny ya. Ya. Mungkin kita lebih fokus karena banyak kasus narkoba di Indonesia ini, penyelundupan keluar, pemakaian juga itu kasus. Tadi Mas Maman sempat menyebut Corby. Ini warga negara Australia yang dari 20 tahun Iya, 20 tahun 20 hukumannya tahun, dipotong 11 tahun dipotong jadi 11 tahun total semua remisi. Ini sesuatu yang menurut saya perlu dipertanyakan ya. Bukan dari Saudi Pak. Siapa? Corby. Hah? Korma yang Itu dari korma, Saudi Pak. itu. Itu lain lagi Pak. Corby ini harus kita perhatikan ya. Ini kasus narkoba dia termasuk ratu. Ratu apa? Ratu lebah. Marijuana Pak. Marijuana. Ratu Ah, udah saya nggak usah dibantuin. Nggak bukan soal dibantu, gue juga baca koran. Emang lu koran buat bungkus martabak? Kenapa dengan Corby? Jadi gini, ketika kita sama-sama memerangi narkoba, tapi seorang ratu marijuana yang dihukum sekian 20 tahun bisa
baru 4 tahun ya. 5 tahun bisa bebas, ini kan sesuatu yang berlawanan. Anda tahu nggak undang-undang tentang narkoba di Australia Iya. dibandingkan dengan Indonesia? Iya. Apa? Iya Nah, perbedaannya. saya belum baca, belum tahu. Ya saya juga nggak tahu. Kirain Anda mau ngasih tahu. Enggak, saya makanya tanya, Anda tahu nggak? Nggak tahu saya. Ya, jawab aja enggak. Mulai Udah, cukup. lagi nih Pak nih. Saya tanya sama Mas Sidik. Corby itu bebasnya bersyarat. Nah, syaratnya apa? Ya harus punya kartu keluarga, KTP, foto. Ini mulai Lu nggak syarat-syarat. ngaco nih, mulai ngaco nih. Lu yang ngajak. Oke, Mas Sidik. Ya. Kira-kira menurut Mas Sidik, Sebenarnya gimana kalau kita sekarang break dulu ya? Iya. Ya, oke. Ya, kita akan lanjutkan nanti setelah yang mono. Ya, setelah yang satu ini. Pantesan lu nggak keluar-keluar. Beli. Enggak, saya mau pamitnya udah gak kuat Pak. Saya, Pak. Sini Pak. Apa? Kembali lagi di LK, mengatasi masalah tanpa solusi. Gilirannya Mas Sidik sekarang. Bagaimana melawan yang namanya kejahatan narkoba ini? Sebenarnya solusinya udah ada di diri saya. Wah, apa itu? Indonesia itu harus banyak orang gendut, Pak. Apa hubungannya dengan narkoba ini? Tadi apa? Takut jarum suntik. Takut jarum suntik. Kalau orang gendut, jarum suntiknya yang takut kita. Kenapa nggak Sembunyi. Terus yang kedua adalah pengedaran narkoba itu adalah tempat sepi dan gorong-gorong dan juga gang-gang sempit. Kita masuk gang sempit aja nggak muat. Makanya solusi dari segala solusi adalah jadi gemuk aja. Tapi yang gendut banyak kan bandar ya Pak. Hah? Bandar yang gendut. Justru lebih membahayakan lagi. Iya. Karena kan kalau pemakai hanya direhab Pak ya. Direhab. Direhab nanti mau yang 2 lantai, 3 lantai kan biasanya gitu tuh Pak. Namanya mau kamarnya dirubah, apa Itu renovasi Bang Renovasi. beda tuh Pak. Pak Denny. Ya. Beli spiritus. Lama-lama gue ngeselin lu nih. Gue. Apa jadi lo? Ngomong tuh diatur, ini rehab itu penyembuhan bagi korban narkotika, Iya, bukan tapi- rehab rumah. Nah sekarang kalau Cak Lontong rumahnya mau direhab, sama nggak? Masa orang disamain namanya benda mati? Lah ini yang kamu keliru. Yang sebenarnya gimana? Kita tanya dulu, Mas Sidik, kamu orang apa benda mati? Saya benda mati sudah renovasi 3 kali. Oh berarti ini rumah direhab. Iya. Oh, pantes Pak Jarwo jadi orang kaya sekarang. Emang kenapa? Itu ada 2 lantai di situ. Ruko. Balik lagi nih sama Mas Sidik. Jadi mengatasinya dengan yang gemuk. Dengan gitu gendut. Nah tapi memang benar kata Bang Komeng, katanya Ya. orang gendut itu memang jadi bandarnya. Kita juga biasanya orang gendut itu adalah yang mengedarkan. Karena badan kita ini kalau diperiksa Pak, Ya. itu bisa menyembunyikan barang-barang narkoba. Karena banyak lipetan. Saya lihat lebih banyak tidak disembunyikan narkoba di sini sulit ya. Tapi Anda bisa menyembunyikan sembako di sini ya. Iya. Ini tadi mau saya sembunyiin ini, bisa masuk sini. bisa langsung hilang ya. Nah ini saya bukan. Nah, ini kan hilang. Langsung ada. Nah, ada lagi nih. Ini kok ada yang nyundul nih. Pak Ada Denny, yang nyundul nih. saya boleh tanya Pak Denny? Boleh. Kepada siapa? Kan Pak? Meng, Bukan saya kan Pak, emang dia yang mau mulain Saya, kan? ya patungannya beli bensin ya. Makanya gue juga patungan deh. mau nanya sama siapa? Lu mau nanyanya ke siapa? Ke Mas Sidik boleh kan? Ya boleh. Kalau nanya yang bener sama siapa? Plastik sabu. Plastik sabu. Saya tanya, berat badan Anda berapa? Dia nggak mau ngukur. 130. 130? Ya. Kenapa? Saya cuma pengen tahu beratnya aja. Oh, kirain saya kamu akan ada pertanyaan lain. Tidak ada motivasi. Nah mulai itu Pak. Iya, iya, Gak ada iya. hubungannya. Emang lo kepala posyandu nanya berat badan orang? Meng, ini tadi kan bilang orang gendut katanya bisa mencegah narkoba segala macam. Makanya saya tanya ukuran berat badan dia berapa. Ya nggak ada hubungannya. Belum tentu ada loh Ya, hubungannya. makanya jangan Iya, lo makanya. tanyain. Makanya jangan ditanyain udah. Jangan namanya belum tentu kan siapa tahu ada juga. Walaupun belum tentu. Iya. Siapa itu? Mas Sidik beli
bensin nih, beli bensin. Kayaknya lebih cepat kalau dia beli bensin. Saya bertanya lagi sama Mas Gogon, Mas Gon. Kalau mau tampil di atas, apakah kita kalau misalnya mungkin karena tidak ada rasa percaya diri, apa memang butuh doping tuh? Dopingnya kalau misalnya biasanya kan minuman keras atau apalah jenis-jenis lain. Awal mula saya punya pikiran begitu. Tapi setelah saya mencoba tadi, iya. Jadi tidak ada efeknya. Jadi orang mau naik panggung supaya tambah pede, supaya tambah berani itu ternyata pakai kayak semacam narkoba itu nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya. Nggak Jadi ada pengaruhnya. sia-sia ya. Justru malah menurut saya lebih minder. Saya tanya sekarang sama Anda ya, Cak. Kira-kira kebijakan pemerintah seperti apa yang harusnya dilakukan supaya peredaran narkoba itu bisa, terutama dari nampaknya ada satu hal yang yang agak sulit ya, seperti kasusnya Corby yang seperti itu kan. Seharusnya di sisi lain ini kan extraordinary gitu misalnya, seharusnya mendapatkan satu hukuman yang pantas lah. Tetapi ini justru kebanyakan keringanan-keringanan. Sebentar, Anda ini mau ceramah apa mau tanya sih? Saya sekalian mau tanya, tetapi dalam ceramah saya ada pertanyaan untuk Anda gitu. Oh iya. Ya. Silakan. Udah, baru Oh, tadi selesai? Udah. Kita harus tahu bahwa dari sekitar 1725 ya, remisi yang diajukan itu ada sekitar 1291 lah yang dikabulkan. Itu salah satunya Corby ini. Iya. Tapi kalau kita melihat angka potongannya ini yang kita kaget ya kan. Diskon aja lebaran paling 20-25% Iya, kan. Ini saya dulu pernah di sekolah saya kerja jadi guru ini, konseling. BP kalau zaman dulu. BP, iya. Karena perilaku anak itu dari kecil, sekolah itu bisa kita awasi. Jadi peran guru ini sangat besar untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada anak. Pada diri anak ya. Apalagi saya dulu guru BP itu saya pernah pengalaman nih. Waktu saya awal jadi guru BP. Ada satu anak yang ini aneh menurut saya perilakunya. Setiap istirahat nggak pernah keluar kelas. Loh? Hampir seminggu saya ikutin. Jadi saya lihat dari luar gitu ya. Temannya pada keluar, ini anak satu nggak pernah keluar kelas. Saya pikir hari itu aja. Besoknya sampai seminggu saya amati, tetap dia nggak pernah keluar dari kelas. Loh. Saya penasaran, akhirnya saya ajak guru yang lain, saya tunjukkan, ini ada anak yang aneh. Setelah ditunjukkan ternyata saya yang salah, itu ternyata alat peraga anatomi tubuh. Lo peragaan anak Ya saya kira murid. Kenapa dikasih seragam? Pantesan lo nggak keluar-keluar. Beli. Enggak, saya mau pamit aja udah nggak kuat Pak. Sini Pak. Apa sih Meng? Ini cerita pengalaman. Dia cerita pengalaman. Lu ngomong nggak bener. Itu kan boneka yang ada di kelas. Iya. Pak. Dikata anak sekolahan. Kunciran orang botak. Orang botak ada kuncirannya gimana? Kunciran orang botak. Ini yang di depan kuncirannya ada. Kalau kan bisa dikuncir ya, Pak Gogon ya. Tuh masih bisa. Lo kunciran orang botak gimana sih? Jadi coba aja. Masih bisa Pak ya. Susah banget. Jadi peran orang tua, peran guru, peran semua ini masyarakatnya harus berperan. Bukan hanya pemerintah. Pemerintah kalau masalah hukum itu masalah pemerintah lah. Tapi jadi harus ada peran serta dari orang tua. Orang tua. Penting sekali. Contohnya saya melatih disiplin pada anak. Anak saya itu saya latih disiplin karena kalau orang disiplin dia akan insya Allah ya, akan susah untuk dimasuki hal demikian. Anak saya itu sekolah jam 7 saya suruh paling telat jam 5 pagi dia sudah harus bangun. Bangun, iya. Itu disiplin. Disiplin. Kalau udah bangun ngapain Pak? Bangunin Papa. Saya selalu bilang gitu ke anak. Kenapa? Kenapa? Lu bangun lu siang orang tua. Loh, masa duluan anak? Loh, biar anak disiplin. Kita juga ngirit kan, nggak perlu beli jam beker. Iya. Kalau kita bangunnya telat tinggal marahin anak, berarti tidak melaksanakan tugas dengan baik. Iya, benar. Standar evaluasinya jelas. Bukan begitu, justru orang tua yang tidak ada perhatian dengan anak. Bapak kalau mau bangun pagi, jangan nyuruh ke anak. Iya. Tidur aja depan toko besi, pasti lu bangun pagi. Dan ujung-ujungnya apa? Ketika kita disiplin, kita punya kepercayaan diri yang bagus, prestasi. Anak kita pacu supaya berprestasi. Iya. Ini mencegah dari hal-hal seperti itu. Iya kan? Iya. Contohnya anak saya. Anak kecil jangan dididik. Anak saya punya anak kecil. Nggak pernah saya namanya belikan handphone karena dia masih SD. Iya. Saya nggak pernah. Itu karena itu pengaruh teknologi, hati-hati juga. Iya.
Tapi kemarin saya lihat dia pulang bawa handphone. Saya amati anak saya itu di sekolah. Duduknya sama siapa, duduk bangku depan siapa, saya amati. Iya. Depannya kan sebelahnya si Rina, depan Benny. Dia pulang-pulang tahu-tahu bawa handphone. Saya tanya, saya nggak pernah membelikan. Saya tanya, ini handphone punya siapa? Ternyata dia ambil punya si Benny. Saya marahin, kenapa kamu ambil handphonenya si Benny? Karena punya si Rina jelek katanya. Ini emang gak narkoba tapi anaknya jadi copet. Ini yang bikin saya akhirnya marah. Hei keluarga maling, jangan kau ceritakan di sini. Artinya apa? Orang tua yang perhatian, saya tahu persis, makanya saya marahin. Gak boleh kamu ambil HP Benny. Kalau bisa dua-duanya, kenapa milih HP Benny aja kan gitu. Jangan beda-bedakan. Itu salah satu dari prestasi yang Anda Karena lakukan. contohnya, saya ini mohon maaf, saya bukan pamer, saya prestasi. Ini iPad saya ini ya dapat karena prestasi saya. Prestasi Anda apa itu? Saya juara lomba lari. Anda harus tahu saingannya. Ini orang satu kampung pemilik iPad ini sama polisi saingannya. Jadi lu nyolong itu. Loh, untung saya menang. Kalau coba enggak, saya udah dibakar masa. Oh kan Pak, kapan saya aja kan, masa aja mau bakar. Ini Pak Denny, sekarang saya mau tanya Pak Denny. Iya. Gue pusing nih. Artinya yang saya jelaskan tadi step-step yang bagus untuk mencegah narkoba supaya tidak mempengaruhi anak kita. Iya. Kalau menurut, ini saya ingin bertanya pada Anda nih, sebagai orang tua juga, Anda pasti punya anak. Anda mengikuti perjalanan karir atau perjalanan perkembangan anak Anda atau enggak? Iya. Sebentar. Jangan dijawab dulu, kita kembali setelah yang satu ini. Tetap di ILK. Beliau bisa sembuh ya Mas ya. Walaupun 2 tahun ternyata beliau menangis di penjara karena tidak ada satupun temannya yang datang. Tidak satupun temannya yang datang. Oh iya? Setiap lebaran dia menangis. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Saya mau tanya sama Marcella, kira-kira menghindari hal-hal tersebut supaya kita tidak tergoda. Sementara kita kan kalau misalnya mau tegas sama temen misalnya kan suka kurang gak enak gitu atau gimana lah ya. Cara-caranya seperti apa yang supaya mereka juga tidak tersinggung tetapi mengatakan bahwa kita berbeda gitu. Kalau saya intinya saya lihat lingkungannya ya Kang, lihat teman-temannya gitu. Kalau teman kan harusnya kasih motivasi yang terbaik gitu loh. Dan saya tuh coba untuk mengingatkan diri saya sendiri gitu. Saya takut sama narkoba. Saya minum kunyit asam aja mabok, narkoba lagi. Dari tadi tuh saya tanya ya sama Komeng itu satu ya. Komeng dengan apa narkoba yang ini? Semua yang dia sebut itu sebenarnya narkoba kampung itu. yang itu Pak. Ya iya lo kecubung. Coba kecubung. Maboknya tuh enggak mabok pusing gitu, pusing yang aduh. Justru daripada yang mahal-mahal kan maboknya sama Pak. Sekarang Bapak daripada buang-buang uang mendingan cari yang seperti itu. Ya, apalagi kayak kemarin tuh Pak yang kata di puncak rame. Ya. Katinon. Katinon. Itu kan dari yang bahan murah juga. Iya sebenarnya. Iya. Itu dari Afrika diimpor. Iya. Dan orang-orang yang bekas imigran-imigran itu ternyata bawa-bawa gituan Pak. Ditanam lah. Sampai yang tadi supir angkot dia nggak mau lagi dijual gituan. Iya, sebenarnya katinon di sana sendiri juga jadi kayak apa? Buat sirih ya. Iya. Jadi kayak sirih sebenarnya. Paling ngapain mahal-mahal kalau sama. Makanya kalau ada dijedotin yang enak, mendingan itu daripada beli pakai. Pak benjol dong kamu tuh gimana Belum sih? tentu Pak. Kalau yang efeknya ketawa sendiri tuh apa sih Kang? Yang ketawa bisa sendiri? Ketawa sendiri. Itu lu. Mushroom, Iya, tadi mushroom. tuh ya, kecubung, terus tadi jenisnya satu lagi mushroom. Mushroom itu juga sebenarnya efeknya adalah keracunan sebenarnya kan. Jadi yang dari kotoran kerbau, jamurnya nanti dicampur dengan apa? Bisa telur apa digoreng apa aja bebas. Dia digoreng, nah itu efeknya memang halusinasinya kita loh yang luar biasa. Jadi Nggak kalau- halus sih Pak, itu masih kasar soalnya kan barang telur itu. halusinasi. Halus nih lu, sini halus. Halusinasi. Nih karena saking halusnya. Bubur. Nah bukan nasinya yang halus, lusinya yang halus. Halusinasi. Pak Denny, Ya, tak pengen beli spiritus? Hah? Pengen beli spiritus gak? saya berubah pikiran nampaknya. Ah kan? Saya mau beli granat kayaknya nih. Kalau yang senjata rakitan Cipacing Pak Sukabumi.
Tahu, bukan Cipacing, bukan Sukabumi, Meng. Dipindahin. Dipindahin, nggak pindah dia. Sebelum Nagrek itu namanya Cipacing. Nagrek. Iya sebelumnya. Nagrek mau ke sono dong, Garut. Iya. Bapak mau turun di mana sih sebenarnya? Ya. Ini kok jadi kayak acara di terminal ini. Mas Gogon, gimana caranya supaya Mas Gogon? Tuh, Bapak kasih bilang nggak tip. mau ngobrol di terminal. Sekarang Bapak ngobrol sama caloknya. Mas Gogon, gimana caranya? Kasih tips dong untuk masyarakat atau artis-artis lah misalnya supaya bisa terhindar. Jadi kalau menurut cara saya ya. Iya. Pertama-tama memang diawali dari diri kita sendiri. Jaga-jaga diri terus menjauh. Jadi Iya. ada segerombolan anak-anak muda ini Iya. biasanya pada minum-minum kita jauh. Tapi yang penting kita bisa, yang penting kita menghindar. Iya. Tidak mencoba gitu. Tidak. Bapak kenapa? Kenapa? Marsudi, nih tawan diri nih, tawan diri. Marsudi. Meng, Eh, aku manggil siapa? lu manggil siapa? Enggak, tadi yang disebut siapa tadi? Lu dipanggil sama Komeng, Marsudi katanya. Lu Sudi nggak dipanggil Mar? Yang enggak lah. Ya enggak dong. Itu sip, oke? Apanya oke? Ini harus saya luruskan ini. Apa Gimana? lagi? Menurut Enggak. catatan, Lu ada yang bengkok emang. Marsudi itu tidak. Ini masalah apa sih? Oh tadi saya dipanggil Marsudi itu kenapa? Lu pakai ngelurusin Marsudi. Marsudi aja udah bengkok, udah. Nggak, setahu saya tadi kan karena Anda tertawa, Komeng ngiran tanya, Anda Iya. kenapa ketawa gitu kan? Iya. Notulen sekarang. Baik, saya mewakili saudara kembar saya, Mas Gogon. Ini kembar serem kalau yang ini. Bukan kembar siem, kembar serem. Mas Denny tahu UN? Oh tahu dong. Apa Mas Denny? Ujian nasional. Ada yang lebih penting dari ujian nasional menurut saya. Apa itu? Tes urin nasional. Oh semua dites urin. Semua orang Indonesia dites urin. Karena angkanya sudah mengkhawatirkan. 2009 3,2 juta orang Indonesia Iya. menggunakan narkoba. Dan 2013 4,9 juta. Sekitar 921.695 pelajar dan mahasiswa. 25%-nya pelajar dan mahasiswa dan terus naik. Dan kita harus tahu 8.000 pemakai alat suntik, 60% terjangkit HIV AIDS. Kesadaran untuk itu yang justru lebih kuat dilakukan di sekolah. Saya tadi berbicara dengan Mas Gogon, dipanggil oleh KPK, oleh BNN, Iya. itu anugerah. Daripada ketika overdosis dipanggil oleh Allah. Iya. Langsung meninggal ya. Langsung meninggal. Beliau bisa sembuh ya Mas ya. Walaupun 2 tahun ternyata beliau menangis di penjara. Karena tidak ada satupun temannya yang datang. Tidak satupun temannya yang datang. Oh iya? Setiap lebaran dia menangis. Uang di saku cuma 1.500. Dan kehilangan mobil. Karena itu meskipun narkoba tidak punya kuping. Hanya ada satu kata buat kita. Say no to drugs. Salam. Ya. Seno itu tetangga saya, Mas. Seno ya. Yang bener ini, Mas. Oh, Seno. Say no to drugs. Seno. Udrak. Oke. Dari apa yang sudah kita perbincangkan sebenarnya seperti yang kata Calontong semua sebenarnya benar bahwa yang namanya peran serta dari keluarga itu adalah yang paling utama. Serta peran masyarakat juga sehingga paling tidak kita bisa meminimalisir yang namanya narkoba. Dan untuk Anda yang juga sudah sekarang sedang memakai narkoba sebenarnya untuk bangkit itu selalu jalannya itu adalah selalu ada. Dan saya yakin Anda masih bisa berkarya. Kita akan berjumpa lagi di LK yang akan datang.